Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi yang berikutnya terkait dengan sistem penanggulangan bencana terpadu atau kita sering singkat dengan SPBT. SPBT. Di sini untuk sistem penanggulangan bencana terpadu biasanya berfokus pada pemerintah daerah. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah termasuk kabupaten atau kota itu memiliki mandat untuk melindungi penduduk dari kemungkinan bencana. Dalam hal ini pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan penduduk, sehingga apabila terjadi suatu bencana, pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab terhadap eh, penanggulangan atau penanganan bencana di daerah tersebut. Kemudian untuk penanggulangan bencana yang efektif, kemudian siklus penanggulangan bencana itu harus dipertimbangkan juga terkait dengan penanganan secara seksama, kemudian adanya keseimbangan antar tindakan pada saat dan saat pada sebelum dan saat terjadinya bencana. Nah ini di pemerintah daerah atau pemerintah daerah di sini baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota itu merupakan apa namanya item terpenting dalam penanggulangan bencana. Oke, kemudian kita lihat dulu terkait dengan gambaran risiko bencana di Indonesia. Ini memiliki iklim yang tropis sehingga banyak terjadi atau banyak ditemukan berbagai macam kejadian bencana. Ini bukan salah satu sih, ada banyak ya. Jadi beberapa contohnya. Yang pertama itu adalah gempa bumi. Ini gempa bumi juga untuk beberapa tahun terakhir itu sering dirasakan. Kemudian adanya tsunami. Tsunami yang paling parah itu atau paling besar itu terjadi pada tahun 2004, yaitu di Aceh. Kemudian ada letusan gunung berapi, adanya banjir. Ini banjir sangat sering ditemukan apabila curah hujan sangat tinggi. Kemudian tanah longsor di berbagai daerah yang memiliki uh, kontur tanah yang labil atau kontur tanah yang memiliki kemiringan terjal itu berisiko terjadinya tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Untuk beberapa bulan kemarin kita melihat dan mendengar beritanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada kekeringan. Kekeringan juga merupakan bencana karena dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat ataupun bagi daerah yang memang membutuhkan bagi daerah yang mengalami kekeringan ya, karena air itu merupakan unsur yang vital juga bagi manusia. Kemudian yang sekarang ini yang sedang kita jalani bersama, yaitunya adanya epidemi atau wabah terkait dengan wabah penyakit maupun wabah yang lainnya. Tapi yang sekarang ada yang lagi tren atau lagi in dan lagi semua di dunia itu apa namanya, bukan mengalaminya, semua di dunia itu di negara-negaranya pasti ada warga negaranya yang mengalami uh, apa namanya dampak dari wabah ini, yaitu dampak wabah COVID-19. Jadi ini merupakan juga suatu bencana. Kemudian ada kebakaran gedung, kemudian adanya kegagalan teknologi, ada kerentanan fisik, ekonomis, sosial, dan lingkungan. Mungkin sedikit cerita saja. Kemarin di Indonesia Timur, saya lupa juga nama daerahnya, ada pasien dengan dicurigai atau memang pasien PDP meninggal, kemudian keluarganya menolak untuk dilakukan pemakaman dengan secara protokol kesehatan. Itu juga merupakan kerentanan di apa namanya, kerentanan fisik dan kerentanan sosial. Jadi keluarga dan masyarakatnya berdemo dan mengambil secara paksa jenazahnya untuk dimakamkan dimakamkan oleh keluarganya sendiri tanpa mengikuti protokol kesehatan. Itu juga merupakan kerentanan fisik sosial. Nah, apabila terjadi gesekan akan terjadi kerusuhan. Kalau terjadi kerusuhan bisa terjadi adanya korban dari kerusuhan tersebut. Nah, itu merupakan bencana non alam. Kemudian yang kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini pernah kita jumpai juga dan sampai saat ini juga masih ada, cuma sudah tidak apa namanya,
tidak terlalu di-blow up oleh media, yaitu kayak Lapindo. Lumpur Lapindo itu merupakan kegagalan dalam teknologi, yaitu sehingga lumpurnya keluar terus akibat pengobaran dan pada saat dan di lain kasus di Jepang pada saat terjadinya tsunami di Jepang, itu untuk yang pabrik nuklirnya kan adanya kerusakan, itu juga merupakan kegagalan teknologi. Ya, jadi itu untuk yang bencana itu banyak jenisnya. Ya, oke. Nah, sini untuk yang secara gambarannya, tadi secara penulisan ini secara gambarannya. Jadi sebenarnya bencana di Indonesia khususnya itu sangat banyak. Kita di daerah pesisir, beresiko terjadinya tsunami. Kemudian di daerah perbukitan, gunung-gunung juga masih ada. Bisa berisiko terkait dengan tanah longsor. Kebakaran, kebakaran sering juga diberitakan. Kemudian pesawat jatuh untuk beberapa yang tahun kemarin, yaitu adanya masalah terkait dengan hilangnya atau meledaknya salah satu maskapai. Nah, itu juga masalah. Kemudian adanya gunung meletus, gunung berapi yang aktif. Sampai sekarang juga ada beberapa yang masih, bukan beberapa yang masih, tapi beberapa yang mengalami peningkatan gunung berapi. Ini juga merupakan bencana alam. Di sini juga ada kerusuhan. Kerusuhan itu bisa dari demo-demo terjadi kerusuhan. Kemudian di sini untuk sistem penanggulangan bencana secara terpadu, di sini itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang seperti saya jelaskan tadi pertama, bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawabnya apa aja? Yang pertama, yaitu ada penjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Jadi, apapun itu, korban bencana alam itu harus mendapatkan jaminan khusus dari pemerintah daerah karena sudah ada APBD-nya. Jadi, jangan kalau ada bencana, jangan dilakukan penanganan secara minimum sekali atau bahkan malah ditelantarkan. Itu jangan, karena sudah ada anggarannya. Kemudian yang kedua, adanya perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Kalau di daerah di suatu kabupaten memiliki beberapa daerah yang rawan bencana, harusnya dari pemerintah daerah itu melakukan perlindungan dengan cara memberikan edukasi, kemudian memberikan mungkin training atau latihan terkait apabila terjadi bencana harus ngapain dan harus larinya kemana dan harus bagaimana cara menghubunginya, bagaimana cara mengevakuasinya itu jelas. Itu merupakan dalam perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Kemudian adanya pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Jadi saat melakukan program pembangunan itu juga harus dilihat terkait dengan pengurangan risiko terjadinya bencana. Yang keempat itu pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Jadi sudah ada anggarannya. Jadi kalau memang sudah terjadi amit-amit, kalau memang terjadi suatu bencana, jadi pemerintah daerah harus benar-benar bertanggung jawab karena sudah tergambar dalam APBD. Ya, jadi dalam APBD daerah atau APBD pemerintah daerah sudah ada lokasi untuk penanggulangan bencana. Nah, di sini untuk secara kelembagaan yang paling top levelnya itu dari bukan PNP yang memegang kekuasaan atau terkait dengan bencana itu adalah PNPB, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, dari PNPB ini itu ada unsur pengarah, ada unsur pelaksana. Jadi ada yang mengonsep, ada yang melaksanakan. Nah, di bawahnya ada BPBD provinsi. Sama juga ada unsur pengarah, pelaksana, dan yang terakhir adalah BPBD kabupaten atau kota. Ini kelembagaan secara formal. Tapi kalau sudah terjadi BNPB, kalau sudah terjadi bencana dengan skala nasional, itu BNPB itu harus memberikan laporan kepada kepala negara alias kepada presiden. Dan presiden inilah yang memegang kekuasaan penuh dalam penanggulangan bencana yang dengan tangan kanannya adalah BNPB.
Nah, di sini tugas BNPB itu juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana pada bab 4 pasal 12. Yang pertama, memberikan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana. Jadi, kalau ada bencana, biasanya BNPB langsung turun. Kayak yang sekarang untuk penyampaian informasi terkait dengan COVID-19 itu kan dari eh, dari tim BNPB. Jadi memang kalau ada suatu masalah, khususnya dalam bencana, dan baik bencana alam maupun bencana non-alam, itu sudah tugasnya dari BNPB. Jadi sudah kewenangan BNPB. Kemudian yang berikutnya, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau ada bencana, sudah ada standarnya. Kita tidak tinggal melakukan penanggulangan atau penanganan bencana sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang berikutnya, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, informasinya tulis jelas. Jadi harus satu sumber, jangan dari eh, tim rescue memberikan informasi ini, kemudian tim lain memberikan informasi ini. Jadi jangan per tim, tapi biarkan ada satuannya sendiri kayak humas dari BNPB yang khusus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga satu pintu dan satu informasi. Jadi tidak tumpang tindih terkait dengan informasi yang diberikan. Yang berikutnya juga melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden. Yang saya jelaskan tadi, BNPB itu memberikan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi apapun yang sudah dilakukan harus laporan kepada Presiden. Kemudian menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan dan bantuan dari nasional maupun internasional. Kalau dulu pas yang pas bencana alam tsunami di Aceh, itu pemerintah mendapatkan bantuan dari tenaga dari internasional. Jadi ada dokter dan ada tentara, bahkan tentara dari Amerika yang datang membantu dalam mengevakuasi korban bencana tsunami di Aceh. Nah, ini harus benar-benar di mapping. Untuk tim ini memegang yang mana, tim ini memegang yang mana. Itu merupakan tugas dari BNPB kalau memang skupnya nasional. Tapi kalau skupnya daerah, berarti yang berperan adalah BPBD gitu ya. Jadi tergantung dari skup bencana alamnya. Kemudian yang F adalah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Jadi kalau ada bencana, jangan anggarannya langsung digunakan secara ada anggaran sekian M, diambil semuanya, digunakan semuanya. Tidak, tapi harus bertahap. Yang paling dibutuhkan dulu, jadi ngambil untuk operasional apa, ambil untuk operasional apa. Jadi memang harus secara tanggung jawabnya harus benar. Jadi adanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi jangan asal ambil karena sudah ada anggarannya, ambil buat ini, ambil ini. Tapi enggak, harus ada pelaporan, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian yang melaksanakan kewajiban lain seperti peraturan perundang-undangan yang sudah ada, maksudnya yang sudah ada dalam undang-undang itu harus dilaksanakan dan menjadikan tugas dari BNPB. Kemudian menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana di daerah. Jadi tetap mengkonsep bagaimana nantinya dalam evakuasi, dalam rehabilitasi dan dalam dalam memberikan eh, dalam memberikan suatu pendidikan kesehatan bagi masyarakat biar bisa meminimalisir terjadinya bencana atau meminimalisir adanya korban akibat bencana yang muncul. Untuk pendanaan sudah tertuang. Dan untuk pendanaan ini kalau untuk jumlahnya besarnya berapa saya tidak tampilkan karena memang saya tidak punya rinciannya. Tapi di dalam APBD itu sudah ada untuk dana khusus untuk penanggulangan bencana, baik di APBD daerah maupun di APBD yang ada di pusat. Kemudian untuk masih dengan pendanaan juga, pada saat tanggap darurat BNPB menggunakan dana siap pakai. Maksudnya dana siap pakai itu adalah dana dana yang disediakan pemerintah dalam anggaran BNPB. Jadi sudah ada anggarannya berapa dan harus dalam
saat dibutuhkan itu sudah langsung bisa didistribusikan. Nah, itu namanya dana siap pakai. Jadi tidak harus melalui berbagai proses karena sudah disiapkan dahulu. Makanya sebaiknya pada saat tanggap darurat menggunakan dana siap pakai. Jadi butuh untuk akses ini diberikan, untuk akses ini diberikan. Jadi dalam penanganannya akan semakin cepat dan tepat. Di sini untuk sumber daya pada kelembagaan, itu sumber daya dalam penanggulangan bencana itu bisa dari dinas-dinas terkait. Di dalam masyarakat itu banyak dinas-dinas yang terkait. Jadi kayak ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ada dinas yang lainnya. Ya, kemudian ada masyarakat. Masyarakat juga merupakan walaupun ada sebagian kecil menjadikan korban, tapi kan sebagian besar bisa menjadikan memberikan sumbangan. Biasanya kalau di televisi kan ada donasi untuk apa, donasi untuk apa, itu merupakan donasi dari masyarakat. Ada yang dari swasta, ada lembaga non pemerintah, perguruan tinggi. Jadi biasanya kalau di kampus kan kalau ada bencana yang skupnya sudah dalam ranah nasional, biasanya ada dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa bukan menariki sih ya, tapi keliling untuk menampung sumbangan dari siswa maupun dari tenaga pendidik di kampusnya. Kemudian juga ada dari media lain. Nah, di sini untuk pengarahan sumber daya bencana tidak bisa diatasi sendiri oleh sekelompok manusia atau masyarakat yang terkena, tapi diperlukan bantuan dari berbagai pihak. Nah, inilah berbagai pihak ini harus berjalan bersama-sama atau saling sinkronis, jadi saling berhubungan. Jadi jangan sampai tumbang tindih ya. Tapi yang sering itu terkait dengan lembaga non pemerintah atau yang lembaga swadaya masyarakat. Di kita itu di Purwokerto aja itu ada banyak lembaga swadaya masyarakat. Jadi kayak ada Pemuda Pancasila, ada Lowo Ireng ada Lowo Ireng, ada ada banyak lagi yang lainnya. Nah, saya juga lupa. Intinya lembaga non masyarakat itu jangan sampai mereka tumpang tindih. Jadi harus benar-benar satu misi dan harus satu komando. Jadi saat diberikan harus ini siap, harus ini siap. Itu satu komando. Kemudian ada prinsip penyusunan. Di sini untuk prinsip penyusunannya itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah organisasi tim penanganan bencana rumah sakit, yaitu disesuaikan dengan organisasi rumah sakit yang ada. Jadi kalau di Banjarnegara kemarin untuk yang Karangkobar, berarti rumah sakit yang paling dekat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara itu juga dapat melibatkan Rumah Sakit Islam Banjarnegara atau rumah sakit yang lain yang dekat dengan uh, tempat kejadian bencana. Nah, yang berikutnya adalah organisasi tim penanganan bencana rumah sakit bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Jadi kalau memang ditempatkan di rumah sakit lapangan, ya bekerja di lapangan, jangan di rumah sakit eh, rumah sakit rujukan. Harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Nah, di sini untuk struktur organisasi tim penanggulangan bencana rumah sakit itu tetap ada ketua. Yang ketua ini adalah dijabat atau dipasrahkan kepada pimpinan rumah sakit. Siapa pimpinan rumah sakit itu? Nah, itu yang dijadikan ketua. Kemudian dibantu oleh staf yang lain seperti penasihat medik, ada humas, ada penghubung, ada keamanan. Ini dibentuk oleh rumah sakit tersebut. Jadi yang membentuk ini adalah rumah sakit, tapi yang diketuai adalah pemimpin rumah sakitnya. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana disesuaikan dengan struktur organisasi rumah sakit. Jadi ada operasional, ada pelaksana secara operasional, logistik, ada pelaksana perencanaan, dan ada pelaksana sebagai pelaksana keuangan. Ini memang harus bekerja sama. Ya. Nah, pada saat penanganan korban bencana itu seperti apa dan harus apa dulu yang dilakukan. Nah, itu harus benar-benar jelas. Ini di dalam sistem penanggulangan bencana. Kalau ada pasien cedera, yang diprioritaskan yang seperti apa. Nah, itu harus benar-benar dikuasai oleh tim rescue atau tim rapid reaksi cepat untuk bukan penanggulangan reaksi cepat saat terjadinya bencana. Nah, untuk triasenya kita bahas nanti untuk materi berikutnya. Jadi kapan kita memberikan pelayanan, kapan kita meninggalkan korban, kapan kita
mencari korban yang lainnya itu di triase nanti. Nah, yang berikutnya adanya mengidentifikasi pasien meninggal. Jadi pasien meninggal identifikasi terakhiran saja nggak apa-apa karena sudah meninggal, jadi nggak usah diapa-apain pun tidak akan memberikan efek yang lain. Kemudian kita juga arahkan para pengungsi. Pengungsi itu orang-orang atau warga masyarakat yang masih sehat yang dapat diarahkan. Nah, ini ada tim khusus, jadi tidak dibebankan pada tim rescue atau pada tim triase. Itu harus ada tim sendiri untuk mengarahkan para pengungsi. Nah, untuk yang paling paling penting juga atau vital dalam penanggulangan bencana itu ada pos medis. Pos medis itu ada banyak. Ada pos medis lapangan, pos medis depan, kemudian pos medis belakang dan pos medis cadangan. Untuk yang pos medis lapangan ini biasanya koordinasi operasional di lapangan. Jadi yang paling dekat dengan kejadian atau korban paling dekat dengan kejadian atau tempat terjadinya bencana. Itu bisa puskesmas, yang puskesmas ini bukan dibebankan ya. Puskesmas ini memang ditugaskan untuk membuat bangunan sementara, yaitu kayak tenda atau untuk pos medis depan, pos medis lapangan. Jadi kalau ada korban langsung dibawa ke tenda tersebut untuk mendapatkan penanganan pertama, baru dirujuk ke pos medis yang lainnya. Nah, untuk yang pos medis berikutnya adalah pos medis depan. Pos medis depan adalah rumah sakit terdekat lokasi. Kalau tadi puskesmas, ini sudah mengarah naik ke tingkatannya yaitu eh, rumah sakit yang dekat dengan lokasi dan memiliki IGD untuk menerima kasus yang dikirim dari lapangan. Jadi kalau sudah dilakukan penanganan sementara di lapangan, baru masuk ke pos medis depan. Nah, dari pos medis depan sudah dilakukan penanganan lagi, tapi alatnya tidak memadai, baru dirujuk ke pos medis belakang. Nah, di pos medis belakang ini semua kasus medis sejak di lapangan, pos medis depan, dan selama transportasi. Jadi benar-benar harus tergambarkan dan harus mendapatkan penanganan yang jelas. Kemudian biasanya dari pos medis belakang itu menerima kasus yang tidak dapat ditangani di pos medis lapangan dan pos medis depan karena alatnya yang kurang memadai yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk pos medis cadangan itu rumah sakit yang terletak dengan RS rujukan yang disiapkan untuk penanganan kasus yang tidak tertampung di RS rujukan. Jadi contoh di Rumah Sakit Banjarnegara itu merupakan rumah sakit rujukan atau belakang. Tapi pada saat di rumah sakit rujukan belakang overload itu bisa diarahkan ke pos medis cadangan seperti rumah sakit Islam. Kan dekat juga. Itu bisa dijadikan pos medis cadangan. Untuk organisasi berdasarkan tugas dan alur di lapangan, ini biasanya dari pertama ada area musibah atau lokasi bencana. Nah, di lokasi bencana itu harus dapat kita pilah-pilah sehingga dapat dibedakan mana yang korban yang dapat kita arahkan atau korban yang memang harus mendapatkan pertolongan. Nah, untuk kalau sudah bisa membedakan itu, makanya kita harus menyiapkan terkait dengan area pengumpulan korban, yaitu biasanya di tanah lapang yang memiliki resiko lebih rendah terkait dengan terjadi bencana ulang. Kemudian ada area triase, jadi ada area triase, kemudian setelah ada pengumpulan korban, kemudian ditriase, setelah ditriase, kemudian masuk ke area perawatan sementara bagi korban yang memiliki masalah kesehatan. Kemudian area transportasi yaitu dipindahkan dari pos medis lapangan ke pos medis depan. Kalau pos medis depan sudah ditangani tapi kurang maksimal, baru dirujuk ke pos medis belakang atau pos medis rujukan. Untuk sistem penanggulangan bencana secara terpadu ini sudah memiliki legislasinya, jadi strukturnya sudah jelas dari BNPB, BPPD provinsi, BPPD kabupaten dan kota. Nah, sudah ada legislasinya, kemudian harus memiliki rencana. Jadi perencanaan. Jadi rencananya apakah yang akan dilakukan? Kemudian lembaga tadi sudah lembaga dan pendanaan. Pendanaan sudah tercantum dalam APBD.
Kemudian setelah ada perencanaan, ada kelembagaan, ada pendanaan, kemudian baru pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas di sini maksudnya membagi membagi tugasnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kemudian kalau sudah dibagi lagi, kemudian bisa melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang beresiko terkait dengan bencana. Nah, di sini untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana ini eh, tadi sudah dibahas, cuma ini lebih ditampilkan dalam bentuk bagan. Jadi ada penyelenggaraan penanggulangan bencana, itu ada pra bencana, ada saat bencana atau saat tanggap darurat, ada pasca bencana. Nah, dari pra bencana, itu apa aja sih yang kita lakukan? Itu ada situasi tidak ada bencana, itu membuat perencanaan, kemudian melakukan pencegahan, pengurangan risiko, kemudian melakukan pendidikan kesehatan, adanya pelatihan bagi remaja atau kelompok-kelompok yang memang sudah ditunjuk, melakukan penelitian terkait dengan risiko yang mungkin muncul terkait dengan bencana alam, kemudian adanya perubahan atau penataan tata ruang di kabupaten tersebut atau di kota tersebut atau di desa tersebut. Nah, situasi terdapat potensi bencana itu sudah pasti langsung dilakukan mitigasi bencana, kemudian membuat peringatan dini, ya. Kemudian setelah mitigasi, mengaktifkan peringatan dini, kemudian adanya kesiapsiagaan. Jadi membuat kesiapsiagaan atau kelompok-kelompok tim sendiri yang khusus untuk memantau kalau terjadi bencana. Nah, saat tanggap darurat sudah pasti adanya rapid, yaitu untuk kajian cepat, kemudian status keadaan darurat diaktifkan, kemudian melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, kemudian memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau memang banjir berarti kebutuhannya apa, tanah longsor kebutuhannya apa, kita akan bahas nanti. Tsunami apa, gempa bumi apa, kita harus tahu kebutuhan dasarnya. Kemudian adanya perlindungan, yaitu perlindungan bagi korban, kemudian pemulihan baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk yang pasca bencana, pasti sudah rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang membutuhkan waktu lama itu terkait dengan rekonstruksi daerah saat terjadi, daerah yang mengalami bencana alam, karena membutuhkan waktu. Ya terkait dengan sarana prasarana, ada sosial, kemudian ada mengaktifkan kembali perekonomiannya, kemudian kesehatan, ada keamanan ketertiban lingkungannya juga harus dikalahkan lagi, dan itu masuk dalam pasca bencana. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem penanggulangan bencana pada daerah-daerah yang beresiko mengalami bencana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan sebagai kalian sudah mengikuti atau menyimak terkait materi ini, silakan tuliskan komen seperti pertemuan dulu, menuliskan nama dan kelas, nama, NIM, dan kelas. Oke, di dalam kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.